Islam mendudukkan wanita begitu tingginya. Al-Imamul Khomeini, beliau mengatakan bahwa wanita adalah punggungnya negara. Ketika punggung itu kokoh, negara pun kokoh. Kalau punggung itu patah, negara pun hancur. Maka berbicara tentang wanita dan seluruh peranan wanita, kita berbicara tentang keselamatan dunia. Kita berbicara tentang keselamatan suatu bangsa. Kita berbicara tentang keselamatan generasi. Kita berbicara tentang kehormatan. Berbicara tentang kemuliaan. Berbicara tentang keagungan suatu bangsa, suatu agama. Semuanya terletak saat kita berbicara tentang wanita. Dan kesempurnaan wanita dengan seluruh tauladannya. Dengan segala kemuliaan dan kehormatannya. Dengan seluruh keindahannya. Ada pada Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Peranan wanita, setidaknya di sini saya ingin berbicara pada 3 peran. Wanita dengan perannya sebagai anak. Wanita dengan peran dia sebagai istri di hadapan suaminya. Wanita dengan peran dia sebagai ibu di hadapan anak-anaknya. Az-Zahra salamullahu alaiha adalah puncak keindahan dan kemuliaan dalam seluruh peranan ini. Bagaimana tidak, ayahnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah sosok yang begitu besar cinta kepada putrinya Fatimah Az-Zahra salamullah alaihi. Yang setiap dia melihat senyum putrinya, maka Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi merasakan bahwa seluruh dunia ini, seluruh alam ini tersenyum kepadanya. Dan ketika melihat kesedihan putrinya, maka beliau menyaksikan bahwa alam semesta ini menyampaikan bela sungkawa kepadanya. Seluruh kegembiraan dan kebahagiaan putrinya adalah kebahagiaan. Dan setiap kemarahan putrinya adalah kemarahannya. Apapun yang menyakiti putrinya, menyakiti dirinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyebut putrinya Hauraul Insiyah, yang menjadikan salah satu kegemaran dan kebahagiaan Rasul adalah selalu berkunjung kepada putrinya Fatimah, memeluk dan meletakkan wajahnya di tubuh Fatimah, mencium aroma dari tubuh Fatimah putrinya.
Hal ini dilakukan begitu seringnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Aisyah bertanya tentang hal ini. Apakah tidak berlebihan melakukan hal tersebut? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dari tubuh putriku aku merasakan aroma surga. Az-Zahra adalah surga bagi ayahnya. Az-Zahra adalah wewangian surga bagi ayah. Apa yang dilakukan oleh Fatimah sehingga ayahnya begitu merasakan kebahagiaan, begitu merasakan kerinduan, keinginan untuk selalu dekat dengan putrinya. Ketika Az-Zahra menatap ayahnya, maka ayahnya menyaksikan matahari, bulan, dan bintang dari mata tatapan mata putrinya. Az-Zahra, dia telah memerankan dirinya sebagai seorang anak di hadapan ayahnya, sehingga ayahnya begitu ridha terhadapnya, begitu besar cinta kepadanya, dan mengatakan Fatimah ummu abiha. Dia adalah ibu daripada ayahnya menurut pengakuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjaga Rasulullah, merawat ayah, menemani ayah di masa-masa sulit, di masa-masa ayahnya menghadapi berbagai bentuk tekanan dan ancaman. Putrinya mendampinginya, menghiburnya, menemaninya. Di dalam masa-masa begitu berat dan sulit, saat lelah, putrinya tidak meninggalkannya. Dalam kondisi bahaya dan ancaman, putrinya tidak pernah meninggalkannya. Putrinya selalu melindunginya. Fatimah ummu abiha, ibu daripada ayah. Bakti anak yang sehingga ayahnya melihat seluruh keindahan hanya apa ada pada putrinya tersebut. Sebuah pelayanan dan bakti dari anak sehingga sang ayah tidak sedikit pun ingin melihat putrinya ini bersedih. Nabi Allah Ibrahim tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan putri yang ketika dia meninggal maka putrinya ini akan meratapinya dan mendoakannya. Zahra salamullah alaihi, ketika ayahnya bihalal ihtidar, ketika berbisik kepada Fatimah sebagaimana tadi diceritakan oleh Ustaz Hafid, bisikan pertama Az-Zahra menangis, bisikan kedua Az-Zahra tersenyum. Az-Zahra menangis atas kabar bahwa sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Dan Az-Zahra tersenyum ketika Rasulullah mengatakan, wahai putriku Fatimah, engkau adalah orang yang pertama dan segera menyusulku. Hanya 70 hari. 70 hari masa yang begitu pendek. Tetapi kerinduan Fatimah terhadap ayahnya mengharuskan Amirul Mukminin menyiapkan satu tempat sendiri yang dinamakan Baitul Huzn.
rumah duka, rumah kesedihan, rumah yang disiapkan bagi Fatimah untuk meratapi ayahnya, meratapi kerinduan untuk berjumpa dengan ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau sebagai putri di hadapan ayahnya adalah satu fungsi yang betul-betul sempurna pada pribadi Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Yang kedua, fungsi Az-Zahra, peran Az-Zahra di hadapan suaminya. Di akhir hayat Sayyidatuna Fatimah, beliau berwasiat pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang mana wasiat tersebut diawali dengan satu pertanyaan. Beliau mengatakan, "Ya ibna wahai putra pamanku, ma'ahadtani kadhibah أو خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني." Wahai putra pamanku, yakni Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, adakah selama engkau hidup bersama di dalam membangun rumah tangga ini, engkau dapati aku ini berbohong kepadamu? Atau aku mengkhianatimu? Atau aku menentang perintahmu? Tiga hal yang ditanyakan oleh Az-Zahra kepada suaminya Amirul Mukminin. Pergaulan istri di hadapan terhadap suaminya. Wahai ayahku, wahai suamiku, wahai putra pamanku, pernahkah aku berbohong kepadamu? Al-kidhib. Atau aku berkhianat kepadamu? Atau menentang perintah? Amirul Mukminin mengatakan, ma'adallah, anti a'lamu billah wa atqa wa abar wa akram wa akthar khaufan lillah. Wahai Fatimah, jauh dari semua itu. Engkau adalah sosok yang paling mengenal Allah dan paling mulia, paling bertakwa dan paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin engkau melakukan tiga perkara tersebut? Al-kidhib, khianah, dan menentang perintah. Tiga hal ini adalah peran wanita di hadapan suaminya. Kejujuran seorang istri dalam situasi apapun terhadap suaminya adalah contoh serta tauladan yang ditunjukkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha, sehingga suaminya begitu mengaguminya, suaminya begitu memuliakannya, suaminya begitu besar kekaguman terhadap istrinya. Ma'adallah, anti a'lamu billah. Wahai Az-Zahra, engkau adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Pujian seperti apa ini dari suami terhadap istrinya?
Khianat dalam semua hal. Berbicara tentang keburukan atau kekurangan suami terhadap orang lain, ini khianat. Tidak menggunakan nafkah yang diberikan oleh suami pada sesuatu yang diamanatkan, ini khianat. Pergi keluar dari rumah tanpa izin suaminya, ini khianat. Yang semua hal ini tidak sekalipun dilakukan oleh Az-Zahra sallallahu alaihi. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Az-Zahra salamullah alaiha, dia selalu jujur, setia, dan tidak sekalipun menentang perintah suaminya. Adapun peran Az-Zahra salamullah alaiha terhadap anak-anaknya. Dalam satu riwayat, di akhir kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau mengalami sakit yang begitu parah, begitu berat. Tiba-tiba menjelang akhir kehidupannya, beliau berusaha bangun dari tempat tidurnya. Turun dari tempat tidurnya, bangkit berdiri, berjalan, merayap di dinding, perlahan. Pergi ke tempat air, dia ambil baju putra-putranya Al-Hasan dan Al-Husain, dia ambil baju putrinya Zainab, dia cuci. Dia cuci baju Al-Hasan, dia cuci baju Al-Husain, dia cuci baju putrinya Zainab. Sementara dia dalam kondisi sakit yang begitu berat. Belum lama putranya Muhsin gugur. Tulang rusuknya yang patah, sakit yang berkepanjangan. Kemudian dia panggil Al-Hasan, dia cuci kepalanya, dia cuci rambutnya. Dia panggil Al-Husain dan dia cuci rambut putranya Al-Husain. Dia cuci rambut putrinya Zainab. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang melihat bahwa Az-Zahra salamullah alaiha dalam kondisi sakit yang begitu parah, yang begitu berat, melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang secara fisik sehat, mencuci baju, memandikan anak. Amirul Mukminin segera menggandeng Az-Zahra salamullah alaiha, memapahnya ke tempat tidur. Mendudukkan Fatimah dan bertanya, wahai putri Rasulullah, wahai istriku Fatimah, kenapa engkau melakukan pekerjaan berat, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tubuhnya sehat, sedangkan engkau dalam keadaan sakit yang berat? Az-Zahra mengatakan, wahai suamiku Ali, aku tahu bahwa sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan dunia ini. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan ayahku. Dan saat itu putra-putraku Al-Hasan, Al-Husain, mereka akan menjadi yatim. Suamiku, aku sebagai ibu mereka menginginkan sebelum mereka menjadi yatim,
Setidaknya terakhir kali aku melayani anak-anakku, mencucikan baju mereka, mencuci kepala mereka, sehingga setidaknya mereka memiliki kenangan sepeninggalku bahwa ibunya sebelum meninggal menemani mencucikan baju mereka dan memandikan mereka. Az-Zahra salamullah alaiha, dia telah melaksanakan peran yang begitu sempurna sebagai seorang ibu terhadap putra dan putrinya. Ketika kita mempelajari kehidupan Az-Zahra salamullah alaiha dan para wanita mencoba untuk meneladaninya sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh mereka, maka niscaya setiap umat, setiap bangsa, setiap agama akan nampak keindahan, kemuliaan, dan kebesaran berkat para wanita yang menteladani Az-Zahra salamullah alaiha. Semoga melalui majelis syahadah ini Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wanita dengan rasa malu mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan mereka dan memberikan kemampuan kepada para wanita kita untuk menteladani Az-Zahra salamullah alaiha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita demi kemuliaan Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mukminin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemimpin kita Sayyidul Qaid al-Imam Ali Khamenei bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda' fiha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.